Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, al-asatidz al-asatidz para kiai, para jamaah hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beriktikaf, muwajahah, mengaji bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. An Sa'id ibn Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sa'id bin Musayyab, kharaja Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Keluar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan, zata yaumin, suatu hari, minal baiti, dari rumahnya, fastaqbalahu Salman al-Farisi, maka beliau berjumpa dengan Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Faqalahu, maka Sayyidina Ali bertanya kepada Salman, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, bagaimana pagimu hari ini wahai Abu Abdullah? Qala, berkata Salman al-Faris, asbahtu ya Amirul Mukminin baina humumin arba'atin, saya pagi ini wahai al-Mukminin di antara 4 kesusahan. Mungkin Sayyidina Ali menemui Salman al-Farisi ini ketika pagi, dilihat kok kurang ceria. Maka Sayyidina Ali tanya, kaifa asbahta ya Abdullah, bagaimana pagimu hari ini? Salman al-Farisi menjawab, pagi ini wahai Mu'minin, saya berada dalam 4 kesusahan. Qala wa ma dzalika rahimakallahu taala. Sayyidina Ali bertanya, apa itu yang membuat engkau berada dalam 4 kesusahan tadi? Qala, berkata Salman al-Farisi, ghammul iyali yatlubuna al-khubza. Yang pertama adalah susahnya menanggung biaya keluarga. Yatlubuna al-khubza, yang setiap hari mereka minta lebih roti. Maksudnya kesusahan pertama adalah kesusahan tentang nafkah untuk keluarganya. Yang kedua, wa ghamul khaliqi ya'muruni bil ta'ah. Sementara kesusahan yang kedua adalah kesusahan terhadap Sang Pencipta yang memerintahkan saya untuk taat kepadanya. Wa ghamul syaitan. Dan yang ketiga adalah kesusahan terhadap syaitan yang muruni bil ma'siyah, yang selalu memerintahkan saya untuk berbuat bermaksiat. Adapun kesusahan yang keempat adalah wa ghammu malakal mauti yatlubu ruhi. Adapun kesusahan yang keempat adalah kesusahan terhadap menghadapi malaikat maut yang mencari nyawa saya. Qala, berkata Sayyidina Ali, qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, abshir ya Abu Abdullah, fa inna laka fi kulli khaslatin darajah. Gembiralah wahai Abu Abdullah,
Fa inna laka, maka sungguhnya bagi kamu, fi kulli khaslatin darajah, di setiap perkara, di setiap kesusahan tadi, darajatun itu ada derajat, ada pahala. Fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya dulu masuk ke rumah Rasulullah SAW zata yaumin, suatu hari. Qala, berkata Rasulullah pada saya, kaifa asbahta ya Ali, bagaimana pagimu hari ini wahai Ali? Faqultu ya Rasulullah, maka saya menjawab, wahai Rasulullah, fi arba'ati humumin, saya memiliki 4 kesusahan. Laisa fil baiti ghairul ma'i. Kesusahan pertama adalah laisa fil baiti ghairul ma'i. Di dalam rumah saya tidak ada apa-apa kecuali air minum saja. Wa ini muqtamun bihali afrahi, dan saya sangat khawatir dengan keadaan anak-anak saya. Wa ghamu ta'atul khaliqi, dan kesusahan kedua adalah susahnya taat pada Allah. Wa ghamil akibati, dan kesusahan yang keempat adalah kesusahan tentang akibat yang akan datang. Wa ghamu malakal mauti, wa ghamu malakal mauti, dan yang terakhir adalah kesusahan tentang malaikat maut. Faqala Nabi alaihi wasallam, maka Nabi bersabda pada Sayyidina Ali, absyir ya Ali, gembiralah wahai Ali. Fa inna humul iyal sitrun minan nar, sesungguhnya kesusahan pertama menanggung biaya hidup keluarga adalah sitrun minan nar, merupakan penghalang dari api neraka. Wa humu ta'atul khaliq, dan kesusahan kedua taat kepada Allah adalah amanun minal adab, merupakan keamanan dari siksa Allah. Dan kesusahan yang ketiga adalah kesusahan tentang akibat yang akan datang adalah jihad, ada merupakan pahala jihad. Wa huwa afdalu min ibadati sittina sana, lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Wa ghamu malakil mauti, dan susahnya terhadap malaikat maut adalah kafaratul dzunub, merupakan penghilang, penghapus dosa. Kulluha, semuanya. I'lam, ketahuilah ya Ali, wahai Ali, anna arzaqal ibadi Allah Ta'ala, sesungguhnya rizki Allah, rizki hambanya Allah itu ma'anna ghammaka la yadhurru wa la yanfa'u ghairu annaka tujaru alaihi. Kun syakiran muti'an, sesungguhnya rizki hamba-hamba Allah itu bersama dengan datangnya apa? Bersamaan dengan ghamuka, prihatin, bersama dengan perhatian, itu la yadhurru wa la yanfa'u ghairu annaka tujaru alaihi, tidak bisa membuat kamu susah, tidak membahayakan kamu, juga tidak memberi manfaat. Selain itu juga tujaru ghairu annaka, selain itu juga tujaru alaihi, kamu diberi pahala. Kun syakiran, maka jadilah kamu orang yang bersyukur, muti'an, orang yang taat, wakulan, orang yang tawakal, takun min asdiqaillahi ta'ala, maka kamu akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Qultu, saya berkata, ala ayyi syai'in ashkurullah Ta'ala, saya bertanya kepada Rasulullah, ala ayyi syai'in ashkurullah Ta'ala,
atas sesuatu apa saya bersyukur pada Allah Ta'ala? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, alal islami, atas bersyukur atas Islam. Qala, saya berkata, Sayyidina Ali berkata, qultu ala ayyi syai'in uti'u, atas apa saya taat? Qala, Rasulullah menjawab, qul la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Katakanlah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qultu ayyu syai'in atruku. Sayyidina Ali bertanya, apa yang harus saya tinggalkan? Qala al-ghadabah. Dan Rasulullah menjawab, tinggalkan al-ghadabah, tinggalkan marah. Fa innahu yutfi'u ghadaba Rabbi jalla jalaluhu. Sesungguhnya meninggalkan marah itu memadamkan murka Allah Ta'ala. Wa yuthqalul mizan, dan memberatkan timbangan. Wa yaqulu ilal jannah, dan menuntun ke surga. Qala Salman Al-Farisi, berkata Salman Al-Farisi, zadakallahu syarafan fa'in, semoga Allah menambah kemuliaan kepadamu wahai Sayyidina Ali. Fa'ini kuntu mahmuman bisa bihadil khisal, maka sungguhnya saya dulu itu orang yang merasa susah dengan perkara-perkara ini. Khosatan, lebih-lebih bisa kebiayaan sebab keluarga. Qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, ya Salman Al-Farisi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man la yahtamu lil iyal falaysa lahu lil jannah nasibun. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak merasa susah terhadap keluarganya, falaysa lahu lil jannah, maka falaysa lahu lil jannati nasibun, maka tidak ada baginya untuk surga nasibun, jatahnya. Qala Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi berkata, alaysa qala Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah SAW bersabda, sahibul iyal la yuflihu abadan, bukankah Rasulullah bersabda, sahibul iyal, pemilik keluarga, la yuflihu abadan, tidak akan bahagia selamanya. Qala Aliun, Sayyidina Ali berkata, ya Salman Al-Farisi, laisa kadzalika, bukan seperti itu. In kana kasbuka minal halali taflahu ya Salman, jika, wahai Salman, jika usahamu ikhtiar mencari nafkah minal halali, dari hal yang halal, taflahu, maka kamu akan beruntung. Al jannatu mustaqatun ila ashabil humumi wal humum minal halali wa ala hadha hikayat. Surga itu rindu terhadap orang-orang yang memiliki kesusahan, memiliki perhatian dalam mencari hal-hal yang halal. Menceritakan tentang Sayyidina Ali bertemu dengan sahabatnya Salman Al-Farisi yang dalam keadaan gundah gulana, keadaan sedih karena memiliki 4 kesusahan yang dia tanggung, dan 4 kesusahan itu semuanya kita menghadapinya. Dan ini sebagai contoh,
Ditanyakan sama Ali bagaimana apa kesusahannya. Pertama, kesusahan terhadap nafkah keluarga. Yang kedua, kesusahan untuk taat sama Allah. Yang ketiga, kesusahan untuk menjauhi, menahan godaan setan berbuat maksiat. Yang keempat, kesusahan menghadapi malaikat maut. Ternyata kesusahan tersebut sudah Sayyidina Ali hadapkan kepada Rasulullah. Maka kata Sayyidina Ali, "Absyir ya Salman, bergembiralah wahai Salman." Karena sungguh saya telah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kagimu Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Saya punya kesusahan. Kesusahan yang pertama adalah di rumah saya nggak ada apa-apa kecuali air minum saja, artinya nggak ada makanan. Kesusahan yang kedua adalah taat sama Allah. Kesusahan yang ketiga adalah kesusahan bagaimana nanti akibat saya. Keempatnya adalah malaikat maut." Hampir sama. Maka Rasulullah, "Ya Ali, bergembiralah, karena dalam setiap kesusahan yang kamu tanggung itu ada pahalanya. Ada derajat di sini, ada pahalanya masing-masing. Pertama, kesusahan mencari nafkah, maka ada pahalanya. Bahkan sampai surga tersebut rindu terhadap orang yang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Kemudian kesusahan yang kedua, taat. Sampai kata Rasulullah, "Ya Ali, kun syakiran, jadilah orang yang bersyukur. Kun muti'an, jadilah orang yang taat. Wakulan, dan jadilah orang yang bertawakal." Dan Sayyidina Ali bertanya, "Apa yang harus saya syukuri?" Kata Rasulullah, "Islamnya kamu harus syukuri." Kemudian apa yang harus saya taati? Kata Sayyidina Ali, Rasulullah menjawab, "Qul la hawla wala quwwata illa billah." Ini dalam sekali, Pak. Yang pertama tadi bersyukur atas Islam, karena tidak semua orang bisa masuk Islam. Karena Islam itu hidayah yang Allah berikan pada hambanya. Jadi kalau sudah Islam harus disyukuri. Kemudian yang keduanya tadi kan taat pada Allah. Maka kata Rasulullah, "Kun muti'an", jadi orang taat. Kata Sayyidina Ali, taatnya saya harus mentaati bagaimana? Maka kata sabda Rasulullah, "Qul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Katakanlah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini di sini kalimatnya. Kita taat, kita berusaha maksimal, semuanya adalah berkat daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Seberapa usaha besarnya kita untuk taat sama Allah, kalau nggak ada kersa dari Allah, kita nggak bisa taat. Maka Rasulullah, "Qul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Ya, kita cukupkan. Ya, jadi Masya Allah, semua kesusahan yang kita hadapi, maksudnya kesusahan dalam berjuang, dalam berusaha memenuhi nafkah keluarga, berusaha semaksimal mungkin ibadah pada Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi maksiat Allah, berusaha bagaimana supaya husnul khatimah ketika menghadapi malaikat maut, itu sudah Allah siapkan pahalanya. Bahkan sampai ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan menanggung beratnya mencari nafkah untuk keluarga. Jadi makanya ada yang mengatakan orang yang bujangan, walaupun dia kaya, sukses,
belum menikah tetap miskin. Adapun orang yang sudah menikah walaupun dia hidupnya pas-pasan, dia kaya. Dalam pandangan Islam itu, kenapa bisa dikatakan kaya? Kata Sayyidina Umar itu mengatakan begitu. Orang Islam yang bujangan, sehebat apapun dia ibadah, nilainya tetap setengah, pahalanya setengah. Yang lain mungkin yang sudah berkeluarga nilainya penuh full. Kalau dibandingkan mungkin orang yang sudah berkeluarga, sholatnya biasa saja, tahajudnya nggak rajin-rajin amat, dibanding dengan orang bujangan yang emang dia tiap malam tahajud, puasa Senin Kemis tidak ditinggal, pahalanya masih kompetan yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang bujangan tetap nilainya setengah. Karena tadi ada yang tidak bisa diampuni kecuali dengan menikah. Maka kata Rasulullah, pemuda yang sudah siap falyatazawwaj, maka segera menikah, segera berkeluarga. Kalau ibu-ibu sudah menikah nih, kemudian suami yang soleh meninggal duluan, kemudian ibunya itu tetap menjanda dan merawat anak yatimnya sampai meninggal, janji Allah dia akan ditemukan lagi dengan suaminya, akan bertemu lagi dengan suami yang soleh. Pahala istri dengan pahala suami besaran mana? Tetap sama. Sampai ada zaman Rasulullah kan ada seorang istri yang datang Rasulullah bawa pedang. Ditanya sama Rasulullah, mau kemana? Saya ikut perang ya Rasulullah. Kenapa? Supaya saya dapat pahala jihad. Kata Rasulullah, cukup, gak usah. Ibu ngurusin rumah tangga, nyiapin keperluan suami, pahalanya sama dengan jihad. Ibu berjuang mendidik anak-anaknya, menyiapkan keperluan suami, pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Karena suami gak bakal sempurna ibadahnya kalau tidak diurusi sama istri. Anak kita pacaran, kemudian dipegang tangannya sama orang yang bukan mahrim dengan pacarnya, maka Allah kirimkan batu sijil yang pernah Allah jatuhkan untuk tentara gajah, diletakkan ke tangan orang tua yang sudah meninggal, kayak bapak masnya gitu. Maka memerintah menjaga anak perempuan itu benar-benar pahalanya besar, tapi kalau gagal juga dosanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan dayus. Dayus itu apa? Kata sahabat, dayus itu apa ya Rasulullah? Dayus itu lelaki yang haram baginya aroma surga. Kenapa? Dia tidak cemburu ketika istrinya keluar dengan pakaian lenggak-lenggok, kemudian laki-laki lain menatapnya dengan tatapan syahwat. Malah bangga suaminya gitu, wah istri saya seksi. Wah udah haram baginya aroma surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup ya kira-kira ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.